Halo teman-teman semua, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua dimanapun berada pada pagi ini, pada hari ini, pada sehat-sehat semua dan pekerjaan kita, aktivitas kita hari ini kiranya bisa berjalan dengan lancar. Pagi ini kita akan buat technical scalping, bagaimana kita eh, membaca candlenya untuk open posisi 5 sampai 15 ya, 15 menit gitu ya. Nah, mentoknya paling 20 menit gitu. Oke, kita langsung aja analisa. Kita akan analisa dia di time frame 1 menit dan time frame 5 menit. Nah, paling jauhnya dia time frame 15 menit gitu dia. Oke, langsung aja kita analisa. Kita lihat pola marketnya sedang turun ya, sedang turun. Nah, bisa kita lihat di sini di market yang sedang bergerak ini. Nah, dia sedang berada di area support ya. Dia sedang berada di area support yang ini. Oke. Kita tunggu dulu apakah dia sanggup menembus atau tidak gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu di time frame 5 menitnya. Sama aja ya. Jadi dia sedang berada di area ini. Nah, ini resistennya gitu ya. Oke. Jadi kita bermain scalping ini harus beberapa pendukung juga ya. Artinya ketika kita pun dapat pinnya, namun kita juga harus diiringi dengan adanya SNR gitu dia, biar lebih akurat gitu dia. Kita tunggu, kita lihat, dianalisa di time frame 15 menitnya. Time frame 15 menit di sini terbentuk yang namanya support yang membawa penurunan ya. Nah, namun di sini candlestick yang ini mencoba turun namun tidak kuat gitu ya. Nah, kemungkinan besar kalau udah seperti ini dia akan turun lagi gitu ya, karena harga terendahnya sudah pernah dicapai gitu ya. Kita akan lihat area ini sepertinya sudah sampai di area ini ya. Oke, kita lihat dulu time frame 15 menit, time frame 30. Nah, dia sudah menyentuh area ini ya. Oke, kita perhatikan lagi. Jadi kita harus pelan-pelan melihat marketnya ya, analisanya gitu dia. Kita lihat lagi time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Ini tidak ada ya candlestick di antara yang ini. Masih informasi ke bawah gitu ya. Mendominasi turun ya. Yang kemungkinan besar pun ini tidak akan bisa ditembusnya gitu ya. Resisten itu. Oke. Terbentuk resisten ya. Di time frame 5 menit ini terbentuk resisten yang membawa penurunan ya. Oke, kita akan sell dia 0,01 lah ya, 0,01. Kita akan sell di sini. Oke. Kita balik lagi ke market, kita akan cek dulu, analisa dulu marketnya. Kalau dia naik lagi kita ambil sell-nya lagi gitu ya. Karena udah pasti nanti 5 sampai 10 menit atau 15 menit ke depan ini sudah pasti turun kembali ya. Harganya sudah pasti turun kembali. Karena area ini candlestick yang ini sudah pernah menyentuh area terendahnya gitu. Jadi dia nanti akan tetap bergerak ke bawah gitu, mengejar area yang sudah pernah dicapainya gitu dia. Biasanya seperti itu ya. Namun pun
candlestick yang ini tidak ada yang membawa kekuatan untuk naik ya. Ini pelemahan gitu ya. Pelemahan untuk naik, ini penurunan candlestick yang merah gitu ya. Nah, ini juga penurunan. Kita lihat hasilnya. Kita tambahin lagi ketika dia naik ya, karena udah pastinya dia akan turun. Nah, ketika dia naik sebentar, kita akan tambahin lagi. Kita akan sell lagi dia. Sell lagi. Oke. Kembali ke chartnya. Nah, jadi seperti itu cara kita untuk melihat ataupun menganalisa marketnya sebelum open posisi gitu dia. Bisa kita perhatikan area senernya dan kita perhatikan candlesticknya gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini sama-sama candlestick yang ini tidak ada yang membawa kekuatan untuk naik. Ini penurunan, ini juga penurunan, dia muncul di area resisten. Nah, dia kondisi sekarang lagi berada di area support dan resisten SNR gitu ya. Maka bisa dipastikan 100%-nya ini pasti akan turun. Nah, 15 sampai 20 menit ke depan gitu. Paling mentoknya dia 20 menit. Nah, karena ini kita di time frame 5 menit, berarti nanti sekitar 1 candle, 2 candle, 3 candle lah ya. 3 candle setelah candle yang berjalan ini gitu. Itu paling lama gitu dia. Itu teknik scalping gitu ya. Teknik scalping ini memang teknik paling mudah gitu ya untuk kita pakai di forex ini gitu. Mau swing pun ya lebih ini lagi, semua sebenarnya simpel-simpel aja gitu ya. Nah, kalau kita pakai swing ya seperti ini aja. Caranya kita lihat seperti yang sudah saya bongkar rahasianya. Nah, kita tinggal lihat area ini ketika dia sudah melewati seperti ini. Candle yang satu ini ya sudah pasti akan naik ya. Nah, sudah pasti akan naik, kita tinggal sell di sini, buy di sini. Sudah pasti profit gitu dia. Seperti itu cara kita untuk swingnya gitu. Simple sebenarnya. Perhatikan area senernya biar ada yang mendukung gitu dia. Oke, kalau yang ini sudah pasti ya. Ini sudah pasti kita profit gitu ya. Nah, namun walaupun kecil-kecil ya memang saldonya pun kecil. Ya kita pun profit kecil gitu ya. Kita lihat minus ya, minus 1, sekian gitu ya. Tidak masalah. Kita open kecil karena takutnya kita saldo tidak kuat gitu ya, ketahanan dana gitu ya. Margin levelnya gitu. Nah, ketika margin level habis ya kena margin call kita. Ya udah close sendiri gitu dia. Makanya disesuaikan antara lotnya sama saldo kita gitu. Makanya sebelumnya harus dihitung memang. Ketika kita open posisi 0,01 lot, berapa yang kita butuhkan, margin yang kita butuhkan gitu, saldo yang kita butuhkan. Nah, seperti itu dia. Jadi kita sudah bisa antisipasi dia gitu. Berapa yang kita butuhkan ketika kita open 0,01 mikro. Gitu dia. Di kalkulator trading kan saya sudah pernah bagikan tuh bagaimana cara kita menghitungnya, sangat simpel sebenarnya. Oke, kita lihat dulu lagi marketnya. Masih minus ya. Namun tidak masalah. Karena kita tahu nantinya akan terjadi penurunan kembali gitu ya. Itu sudah pasti akan turun. Harganya sudah pasti akan turun. Bisa teman-teman lihat candlestick yang ini. Yang kecil ini. Nah, itu sudah kejenuhan daripada si buyer gitu dia. Artinya dia sudah menyatakan akan terjadinya penurunan kembali. Itu signal penurunan kembali gitu. Oke, kita lihat yang per 15 menit. Nah, makanya aku bilang tadi paling lama dia 15 menit ke depan atau 20 menit ke depan dia sudah terbentuk satu candle di sini gitu. Artinya dia akan mengkonfirmasi candlestick yang ini. Dia akan terjadi gitu penurunan lagi, mengejar area ini yang sudah pernah disentuh sebelumnya. Tinggal kita tunggu aja. Kalau dia naik lagi nanti kita akan tambahin lagi. Nah, jadi saya tradingnya ini di MetaTrader 4 ya. MetaTrader 4 yang sudah biasa kita
trading di sini gitu ya. Oke. Kita akan tambahin lagi satu lot lagi 0,01 lagi. Sell lagi di sini. Karena sudah pasti market akan turun ya. Oke. Sudah pasti dia akan turun. Nah, area di sini inilah yang area yang akan dikejar dia ya. Area inilah yang akan dikejar dia. Dan memang sudah pernah dicapai oleh candlestick yang merah ini ya. Nah, sumbunya ini sudah pernah mencapai area itu. Dipastikan dia akan kembali mengejar area itu ya. Karena itu masih sumbunya gitu ya. Maka bisa kita pastikan dia akan mengejar area itu kembali. Kita tinggal tunggu aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sulit ya di sini ya, merasa sulit untuk trading di sini ya, sebenarnya sih nggak sulit gitu ya. Mungkin merasa sulitnya di mana kali ya? Apakah di SL atau di TP-nya atau menghitung ataupun sell limit, buy limit gitu. Sebenarnya itu nggak kita pakai pun nggak jadi masalah ya. Gitu dia. Jadi kalaupun kita sekiranya tidak pasang-pasang ininya apa namanya ini SL-nya sama TP-nya tidak masalah. Yang penting analisa kita bisa kita pastikan dia sampai 100% gitu ya. Ya kalau saya sih bilang walaupun orang bilang nggak ada 100% ya, kalau saya harus saya pastikan analisa saya di sini gitu, di level ini baru saya berani open posisi gitu dia. Nah, terkait teman-teman yang merasa mungkin kesulitan di sini kali ya, menghitung ininya SL-nya ya gampang aja sih sebenarnya, menghitung di sell limit, di buy limit gitu ya. Ya kita nggak pakai ini pun nggak jadi masalah gitu. Kita teman-teman bisa lihat saya kalau saya pantau layar, saya tidak pakai SL, tidak pakai TP ya. Nah, saya langsung aja open posisi seperti di binari gitu ya. Nah, saya langsung open posisi bagaimana di binari ya saya seperti itu. Saya tidak pakai ini juga gitu ya. Buy limit, sell limit saya jarang pakai ini. Namun saya sudah bagikan bagaimana cara memakai ini gitu ya. Sebenarnya sangat simple, tidak ada yang susah gitu. Nah, makanya kalau pantau layar ya saya memang tidak ada pakai yang ini gitu ya. Kita tinggal pakai yang eksekusi pasar gitu langsung gitu. Bagaimana kita open posisi di binari ya, saya buat seperti itu di sini. Nah, SL-nya juga tidak saya pasang kalau saya pantau di layar gitu ya. Nah, gitu dia. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit sih. Kalau menurut saya ya, bisa kita buat dia bagaimana bertrading di binari ya, kita buat sama seperti itu gitu. Itu aja sih paling. Nggak ada yang sulit karena ketika kita menganalisanya ataupun pantau layar gitu ya. Artinya kita akan tetap stay di sini, yang ini tinggal kita sell tanpa kita pasang SL-nya, tidak kita pasang TP-nya ya nggak jadi masalah kalau bagi saya ya. Namun kalau teman-teman yang mungkin belum begitu yakin dengan analisanya sampai 100% ya silakan dipasang SL-nya gitu, TP-nya tidak dipasang pun tidak masalah gitu dia. Nah, kalau saya pantau layar, saya pastikan analisa saya segini, ya saya tinggal open posisi, pantau layar aja gitu ya, nggak usah pasang SL-nya. Oke, karena di sini ini sudah pasti akan turun gitu ya, sudah pasti akan mengejar area terendah yang sudah pernah dicapai oleh candle ini. Gitu dia, hanya sesimpel itu sebenarnya untuk menganalisanya. Paling kita analisa dia 3 candle gitu ya di time frame 5 menit gitu. Kalau bagi saya ya seperti itu, hanya simpel ini saya rasa untuk bertrading di forex ini gitu. Ini time frame 15 menit. Kita
tunggu. Yang pasti dia sudah harus turun gitu ya, sudah pasti akan turun. Ini masih 0, ya, masih minus ya, masih minus karena garis merah ini dia harus melewati open posisi kita sell ini gitu, baru kita terhitung profit gitu dia. Itu sudah bisa kita pastikan dia akan turun melewati area titik open posisi kita. Nah, bisa teman-teman perhatikan kenapa dia masih bertahan seperti ini gitu ya. Karena area support di sini terbentuk gitu dia. Ya wajar dia masih ada koreksi. Nah, melihat candlestick yang ini sudah menembus area ini ya, udah pasti akan turun. Lihat ini tidak ada yang bisa menembus area supportnya di sini ya. Bisa kita garis, tidak ada yang bisa menembus area supportnya. Nah, ini kan udah candle-candle kecil ini pelemahan. Berarti akan terjadi penurunan kembali seperti ini grafiknya gitu dia. Oke, kita lihat aja. Jadi kalau saya bertrading di sini ya memang seperti ini cara saya untuk menganalisanya gitu. Ya semoga teman-teman bermanfaat lah ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman bagi yang mau trading di forex gitu ya. Namun saya perhatikan masih tetap lebih banyak di binari ya. Ya nanti akan kita ulas kenapa masih banyak di binari gitu ya, walaupun di tengah-tengah situasi ataupun masalah binari gitu. Namun dari persentase yang kita lihat ya memang masih lebih banyak cinta binari gitu ya. Oke, walaupun di tengah-tengah banyaknya orang bilang itu judi ya, tetap aja masih banyak yang suka trading di situ gitu. Namun semua kembali ke pilihan sih ya, mau dikatain orang judi atau apa ya, kalau hidup itu ya pilihan gitu ya. Ya, tergantung dari teman-teman nyamannya trading di mana gitu ya. Yang penting intinya untuk mencari cuan gitu ya. Kalau kita loss rugi untuk apa trading kan gitu. Ya mending kita simpan uang kita kan gitu dia. Oke. Ngapain kita trading? Kalau untuk loss yang penting sih di mana aja pun trading intinya sih untuk ngambil cuan kalau bagi saya ya. Nah, namun saya sekarang memang sudah bermain di forex ini gitu ya. Sudah lama tidak trading di binari gitu. Oke. Kita tunggu aja hasilnya. Ini sudah profit ya, posisi sudah profit karena garis merah ini sudah melewati area titik open posisi kita gitu dia. Nah, dia sudah melewati, kita bisa cek. Namun masih 0, lah ya. Nah, 0, sekian lah. Tidak masalah ya, namanya kita pun opennya 0,01 lot ya, kecil juga hasilnya kan gitu. Pengalinya kecil dia. Oke, ini sudah bisa kita close-kan. Kita akan close, tutup permintaan. Profit kecil-kecil aja yang penting profit gitu ya. Konsisten ya, itu aja sih bagi saya. Tutup permintaan. Oke. Lumayan lah. Oke, jadi mungkin sekian dulu pada pagi hari ini ya. Semoga harapan saya bermanfaat video ini untuk teman-teman. Bagi siapapun yang menonton ya, semoga bermanfaat, bisa menjadi membawa hal-hal positif ya untuk teman-teman semua. Terima kasih buat teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan tetap profit konsisten gitu ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih.